Halo Iftah, Hai. lagi lockdown di Malaysia ya? Oh bener, udah hari ke-12. 11 apa 12 deh kayaknya hari ini. Hari ke-12 dan diperpanjang kan Mm-mm. sampai 14 April ya Tah ya? Iya, awalnya cuma 2 minggu, terus ditambah 2 minggu lagi, jadi totalnya sebulan kita di lockdown kayak gitu. Kita itu sekarang di sini namanya MCO atau Movement Control Order. Nah, untuk MCO sendiri itu konsepnya sebenarnya agak semi lockdown gitulah intinya. Jadi kita tiap hari tetap boleh keluar rumah, tetap boleh beraktivitas kalau yang memang pekerjaannya di frontline gitu. Mereka tetap boleh beraktivitas dan tetap boleh bepergian gitu. Cuma kalau yang memang pekerjaannya bukan di frontline, itu mereka lebih baik untuk stay at home. Kalau mau keluar ya mending untuk memang membeli sesuatu yang essential, klinik, ke dokter, kayak gitu itu tetap diperbolehkan. Kalau di Malaysia sendiri Tah, aturan lockdown-nya tuh kayak apa sih? Lebih ke kehidupan sehari-hari normal, nggak ada yang terlalu terganggu gitu. Sebenarnya terganggu juga sih, cuma nggak yang sampai benar-benar mati, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Dan satu lagi, sekeluarga ada 4 orang yang bisa pergi keluar rumah tuh cuma 1 orang, si suami, si bapak, atau mungkin ya kepala rumah tangga lah intinya. Dan itu juga dia cuma boleh pergi beli barang-barang yang esensial saja. Kalau misalnya mau bepergian kayak yang nggak jelas kayak mau ke kantor atau segala macam, itu akan dipertanyakan karena kantor semua orang di sini semua sudah dirumahkan seperti itu. Nah, untuk belanja sendiri juga setahu aku dibatasin ya. Maksudnya dibatasinnya itu dalam arti kata bukan jumlah belanjaannya, tapi setiap kita masuk ke tempat-tempat tertentu kayak supermarket, uh, minimarket besar gitu, itu pasti akan dikontrol berapa orang yang boleh ada di dalamnya kayak gitu. Nggak bisa langsung semua bergerumpul ke dalam ruangan kayak gitu. Jadi kalau sanksi sendiri ada, yang aku tahu ada beberapa yang kena 300 ringgit atau sekitar 1.100.000, 1.200.000 gitu lah. Untuk hal-hal tertentu ada juga yang sampai dengan 1.000 ringgit atau hampir 3.700.000 seperti itu untuk misalnya melanggar bepergian, tetap traveling atau maksudnya roaming around the street yang udah tahu keadaannya kayak gimana, tapi pas roaming around the street pas kena tangkap polisi atau tentara ditanya mau apa nggak bisa jawab dengan jelas, itu either dia digiring ke kantor polisi atau mereka didenda kayak gitu. Dan memang apakah warga di sana pada taat-taat Tah? Batu juga sih awalnya Kak, bener-bener sampai yang ada orang sini tuh nyebutnya degil gitu ya. Maksudnya degil tuh kayak bener-bener keras lah, udah dikasih tahu tetap ngeyel aja gitu Kak. Ada banyak yang di dalam rumah, ini masih ada juga yang tetap bikin kenduri tuh pesta pernikahan kayak gitu. Terus habis itu masih ada juga yang tetap roaming around, masih ada juga yang tetap nongkrong kayak gitu. Itu sampai Perdana Menterinya tuh bikin speech, tolonglah nggak usah dulu bikin acara pernikahan, ditunda dulu kayak gitu. Saking masih banyaknya orang yang ngeyel dan masih banyaknya orang yang ngumpulin orang dalam masa besar. Malaysia ini melonjak besar karena kegiatan tablik akbar yang sangat besar yang dilakukan di Putrajaya atau Petaling Jaya, aku lupa. Pokoknya di Kuala Lumpur, jadi ada acara tablik akbar besar sekali yang datang totalnya kalau nggak salah 1.500 orang. 10.000 deh kalau nggak salah, puluhan ribu orang yang datang, dan selesai acara itu sekitar 300 atau 400 orang positif corona. Jadi setelah kejadian itulah akhirnya pemerintah Malaysia memutuskan untuk MCO, Movement Control Order. Dan banyak banget ya, berarti itu sebenarnya asal muasal kenapa Malaysia itu lockdown ya, karena acara Betul, awal mulanya tuh karena itu. Jadi kita bukannya menyalahkan ya, tapi kan kita nyari akar permasalahan. Tapi akar permasalahan utamanya tuh dari situ, karena sebelumnya kasus di sini tuh cuma di bawah 100 awalnya, cuma dalam Maret awal ke Maret pertengahan tuh nggak nyampe 100-an, kayaknya baru kayak 80 kayak gitu. Itu kan kegiatan kalau nggak salah dilakukan berapa belas Maret gitu. Terus beberapa hari setelah itu kita langsung MCO karena memang lonjakan kasus yang tinggi kayak gitu. Kan ada rumor ya Tah, meningkatnya dikira karena Genting, kan di Genting kan banyak banget turis dari China juga kan ya. Bukan karena dari sana ya? Aku juga sempat dengar rumor itu, tapi faktanya Genting Highland itu udah mulai sepi dari Februari, Kak. Terakhir aku kesana tuh akhir Februari, itu memang udah sepi banget, Kak. Cuma mungkin pemicunya tadi karena perkumpulan orang banyak itu ya, Tah ya? Betul, kayak gitu. Ini nyebarnya langsung 300 orang, padahal tadinya di bawah 100 gitu ya?
Oke, nah ini kan gara-gara lockdown nih, ya MCO ya kalau di istilahnya ya, itu kan impor MCO kan tuh. sama ekspor dibatasi. Apakah kalian kekurangan bahan makanan pokok gitu loh? Aku kalau di Kuala Lumpur kita aman-aman aja ya. Tadi malam aku baru dapat info dari temanku yang di Pahang. Di Pahang itu udah mulai kesusahan, maksudnya udah mulai stoknya udah mulai menipis, katanya udah mulai susah cari ini, cari itu kayak gitu. Buat yang stage besar kayak mungkin Kuala Lumpur, Johor, itu kayaknya masih aman-aman aja sih so far gitu. Karena memang impor ekspornya sendiri nggak ditutup kan. Kalau lockdown kan negaranya benar-benar ekspor impor, nggak akan ada kegiatan perdagangan. Kalau di sini tuh kita masih dibuka sih, jadi masih ada tetap supply makanan, terus obat-obatan dan segala macam tuh masih dalam kondisi yang cukup dan aman gitu. Di saat lagi seperti ini, kan kebutuhan pokok belum ada. Tapi apakah ada peningkatan harga? Atau harga masih stabil? Nggak ada kenaikan sih Kak, justru kayaknya bahkan banyak subsidi sekarang yang dilakukan. Itu pemerintah melakukan suntikan dana. Contohnya aku, for example, mulai minggu ini kita dapat gratis internet. Wow, berarti memang kalian itu istilahnya dirumahkan tapi dengan disupport full facility gitu ya di sana ya? Ya, untungnya sih fasilitas semua kita nggak ngerasa kekurangan. MCO atau lockdown ini berarti ekspedisi itu kayak misalkan kayak Grab, Foodpanda, Bus Eat itu masih aktif ya Tah ya? Masih, jadi untuk sekarang itu justru mereka yang sangat amat diharapkan oleh banyak pihak gitu ya. Jadi nggak cuma kita yang mau pesan makanan aja, tapi semuanya termasuk Bungkus Eat, Grab, Foodpanda, terus Lalamove, itu semua mereka jadi berarti jadi kakinya masyarakat lah saat ini. Karena kan kaki kita kan nggak bisa kemana-mana, diem di rumah aja. Jadi mereka yang bekerja, mereka yang jadi frontlinernya kita, dan itu sangat amat didukung juga sama pemerintah karena mereka kayak yang diharapkan sama pemerintah yang tetap jalan gitu. Dan juga aku lihat mereka juga diberikan APD atau alat pelindung diri yang cukup oke lah gitu, dengan sarung tangan, terus juga jubah dan juga masker kayak gitu, mereka di stok untuk itu. Dan itu memang disediakan pemerintah di sana gitu ya, Tay? Ya, jadi mungkin dari pemerintah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini, dan perusahaan-perusahaan ini tuh juga menjadikan itu sebagai SOP, Kak. Jadi nggak sembarangan. Dan juga di sini kayak Grab dan juga beberapa provider itu menerapkan sistem contactless driver. Jadi driver ketika udah mengantarkan barangnya cukup drop di depan pintu, jadi minta izin, kayak misalnya di kondo, kalau kondonya security-nya ngasih izin untuk naik pakai pas gitu, itu dikasih naik ke atas, terus habis itu dia taruh aja depan pintu, karena pembayarannya kita udah cashless juga, nggak boleh bayar pakai cash during this moment kayak gitu. Tetap buka sih, mereka pasti mengusahakan untuk tetap buka, cuma memang jam bukanya sendiri dibatasin, terus nggak boleh ada orang yang makan di tempat, jadi mereka juga cuma delivery, ngelayanin Foodpanda gitu-gitu aja, yang nongkrong gitu nggak boleh, karena kursinya tuh kalau kita datang ke restoran kayak McD atau KFC gitu aja, kursinya tuh semua dinaikin ke atas meja gitu Kak, untuk nandain, atau kalau yang memang kursinya nempel ke tembok itu dipakein kayak line gitu supaya orang nggak ada yang duduk, karena memang nggak boleh ada yang nongkrong gitu. Ya berarti gimana nasib orang ya yang di sana nih saat lagi lockdown, yang nggak keluar rumah, nggak bisa dapat uang gitu loh. Nah apakah mereka jadi menderita banget, nggak bisa beli bahan makanan karena kan nggak ada pendapatan gitu loh? Nah yang itu aku belum pasti. Yang aku tahu pasti adalah warga negara Malaysia, pemerintah pasti bantu karena mereka memang juga tiap bulan ada tunjangan yang diberikan kepada masyarakatnya gitu. Nah Ifta, kalau menurut kamu sendiri nih, apa sih sisi positif sama sisi negatif lockdown yang ada di Malaysia sekarang? Positif sih pasti yang paling gampang banget dilihat tuh dari soal lingkungan ya. Lingkungan tuh jadi bersih banget, terus juga polusi nggak ada. Cuma negatifnya ya mungkin kalau cuma sebulan atau 2 bulan kayak gini, oke lah, mungkin yang keganggu cuma manusianya aja secara mental gitu. Cuma kalau keseluruhan aku takutnya masalah ekonomi sih nantinya timbul juga bahaya gitu loh, nggak ada pendapatan sih negaranya sendiri. Nah, sebenarnya sejak lockdown ini, apakah ada perkembangan positif dalam penyebaran virus menurut kalau aku ngerasa ini udah mulai difilter ya Kak. Jadi sebenarnya niatnya MCO atau Movement Control Order ini adalah untuk memfilter orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang nggak sakit gitu. Jadi dengan adanya MCO ini kita lebih bisa tahu, oh ternyata memang akhirnya lonjakannya makin tinggi gitu kan. Jadi makin ketahuan ternyata banyak nih yang sakit kayak gitu. Berarti memang di sana semuanya sudah di dalam rumah ya kalau kayak gitu ya Tah ya?
Kita keluar kalau benar-benar cuma mau makan, mau beli makan, terus balik lagi ke rumah, itu pun Kak, kayak gitu. Orang nggak usah gitu deh Kak, kayak fasilitas di apartemen aja, kayak gym, kolam renang gitu kan. Maksudnya kita kan berharap ya udah di rumah bisa berenang atau apa gitu, itu ditutup semuanya. Kita memang benar-benar cuma bisa ada di dalam rumah aja. Kalau nggak ada internet udah mati sih bener. Berarti tak sejak adanya MCO atau lockdown ini di Malaysia, berarti kurva penyebaran virus corona itu semakin turun gitu ya, benar ya? Kalau aku lihat sih untuk case-nya sendiri saat ini lagi mulai naik ya Kak, mulai naik. Tapi kalau yang diprediksi dari orang-orang, dari para ahli di sini, naik ini tuh memang akan diprediksi akan naik di dalam keadaan MCO ini, karena kan yang tadi aku bilang lagi difilter gitu ya. Cuma kecenderungannya insya Allah atau mudah-mudahan gitu ya, kalau memang betul gitu, mungkin di akhir April di sini akan lebih landai. Berarti dengan kata lain, dengan adanya MCO atau lockdown Malaysia, sekarang filter yang mulai sakit mulai ketahuan gitu ya, kena corona jadi naik. Ya. Tapi dengan angka kematian yang rendah ya di sana ya. Betul, dan juga dengan adanya kondisi ini aku juga jadi mikir kan, kalau memang punya gejala-gejala ya udahlah nyerahin diri aja, toh juga mendingan nyerahin diri dalam keadaan mild symptoms atau dalam keadaan no symptoms at all, karena kan kalau kayak gitu kan ibaratnya penanganannya bisa lebih baik daripada nanti udah kejang-kejang atau dalam keadaan udah yang panas tinggi berapa minggu, beberapa hari baru nyerahin diri, itu kan nanti lebih bahaya gitu. Orang-orang nggak terlalu heboh sama APD sih dari awal kejadian. Jadi di sini tuh memang orang hebohnya cuma masker sama hand sanitizer gitu. Tapi hand sanitizer-nya juga di sini habis-habisan gitu, nggak, tetap ada stoknya. Yang aku tahu cuma masker aja yang kekurangan. Nah Iftar, apa pesan kamu nih untuk orang Indonesia, warga Indonesia yang menonton tayangan ini? Ya, pesan akhir kamu dari Indonesia. Oke, kalau aku pribadi sangat berharap kalian semua pro terhadap tindakan Movement Control Order atau MCO, karena aku juga percaya sih kalau untuk orang-orang di generasi kita gitu ya Kak, maksudnya gen millennials, kita lebih paham, lebih mengerti keadaannya dan lebih bisa untuk menerima keadaan ini gitu. Dan aku juga berharap generasi-generasi pendahulu, mungkin dari yang lebih tua dari kita atau apa, juga bisa ngerti kalau misalnya tindakan MCO atau Movement Control Order ini juga demi kebaikan bersama gitu loh. Nggak ada salahnya untuk diem di rumah, walaupun bosan banget, jujur nggak ini benar-benar bosan banget, sampai bingung mau ngapain lagi gitu, emang bener bosan nggak bisa ngapa-ngapain, tapi at least kita tahu apa yang kita lakuin di rumah itu akan berdampak untuk kebaikan orang banyak gitu Kak. Kalau misalnya kita masih berkeliaran, masih roaming around, apalagi aku lihat kemarin juga ada video yang di komuter lain Jabodetabek masih serame itu gitu, itu kan bahaya banget gitu Kak. Jadi better semua pahamin kondisinya saat ini memang kita lagi berdukanya bukan cuma satu negara, seluruh dunia lagi berduka. Dan marilah kita menikmati duka ini bersama-sama demi nantinya seneng gitu loh di kemudian hari gitu loh. Jadi nggak apa-apa lah, kita ikhlas dulu, kita terima keadaannya kayak gini, nggak usah takut kekurangan makanan tuh. Aku percaya Indonesia juga negara yang cukup kuat gitu loh untuk mempertahankan stok makanan dan sebagainya. Sekarang kalau lagi kayak gini nggak usah mikirin apa-apa, cuma mikirin perut aja deh, nggak usah mikirin gimana caranya tabungan gue, gimana ini gue, gimana itu gue. Sekarang kita pikirin cukup makan beberapa bulan ke depan nih, selama posisi kayak gini kita masih bisa makan setiap hari, masih bisa bayar listrik dan lain-lain. Dan aku percaya juga, kemarin aku baca soalnya untuk mereka yang masih ada urusan kredit gitu-gitu kan, katanya yang menengah ke bawah ada di relief ya, kredit relief ya untuk beberapa waktu. Jadi dimanfaatkan aja kondisi itu. Nantinya saat ini semua berakhir, kehidupan kita akan kembali normal, jadinya udah sehat gitu, semuanya udah aman kan. Emang nggak kangen apa ngelihat Jakarta yang dinamis, yang bener-bener macet di mana-mana saat ini? Semua orang pasti merindukan macetnya Jakarta nggak sih kalau lagi kayak gini? Karena ya udah nggak apa-apa, stay at home, jaga kesehatan, jaga diri, selalu minum vitamin, gak usah takut apapun yang nantinya pemerintah ambil, itu mudah-mudahan udah yang terbaik buat warganya kayak gitu. Amin. Hai, nama saya Iftah. Saya sangat cinta dengan Indonesia dan saya rindu untuk kembali ke Indonesia, kembali ke rumah,
ketemu dengan keluarga. Jadi semuanya stay healthy, stay safe, ikutin apa yang harus dilakuin supaya kita bisa berkumpul lagi di momen Lebaran mendatang seperti itu. Terima kasih dan salam sayang buat semua di Indonesia.